Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberi kemudahan dan kelancaran serta pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum ke pembahasan, saya harapkan kalian menyiapkan alat tulis supaya bisa mencatat informasi penting yang sudah saya jelaskan berikut ini. Di semester 2, bab yang akan kita pelajari yaitu bab 1, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di mana poin yang akan kita pelajari ada 3. Poin A, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Poin B, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Poin C, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Indonesia memang terkenal dengan keanekaragaman budayanya. Tiap-tiap daerah memiliki suku dan adat budaya. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, Indonesia tetap satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terkenal memiliki kekayaan alam, keberagaman budaya, dan suku bangsa. Keberagaman di Indonesia tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi didorong oleh beberapa faktor berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia memiliki letak strategis yaitu di antara 2 samudra dan 2 benua. Keadaan tersebut sangat menguntungkan karena wilayah Indonesia dilewati jalur perdagangan internasional. Kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia memiliki kurang lebih 13.466 pulau. Kondisi yang seperti ini menyebabkan hubungan antar masyarakat berbeda-beda. Setiap kepulauan mengembangkan kebudayaan masing-masing. Suku yang berada dalam wilayah kepulauan satu dan yang lainnya pun juga berbeda. Ketiga, perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam telah melahirkan berbagai suku bangsa di Indonesia. Keberagaman tersebut terjadi karena pola kegiatan ekonomi, mata pencaharian masyarakat sesuai dengan lingkungan geografisnya. Misal, di daerah pesisir masyarakatnya menjadi nelayan. Keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain. Kemajuan inilah yang mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya, budaya Betawi yang ada di Jakarta terdapat unsur budaya Tiongkok, Arab, dan Portugis karena Jakarta merupakan kota pelabuhan. Keenam, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mampu menyebabkan keanekaragaman kebudayaan karena semakin banyak akses dan input informasi akan mengubah pola pikir manusia. Contohnya, akses informasi di Pulau Jawa dengan Pulau Papua menyebabkan kebudayaan mereka berbeda. Keberagaman suku. Kelompok etnik atau suku bangsa adalah golongan manusia yang mengelompokkan dirinya dengan sesamanya. Pengelompokan biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai dengan pengakuan dari orang lain terhadap ciri khas kelompok tersebut. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Jawa. Suku Jawa tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Persebarannya dilatar belakangi adanya transmigrasi atau perpindahan penduduk yang dilakukan suku Jawa ke berbagai wilayah di luar Pulau Jawa. Suku Sunda. Persebaran suku Sunda meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan Lampung. Suku Bali. Suku Bali terdiri atas dua subsuku yaitu Bali Aga dan Bali Majapahit. Bali Aga menempati wilayah pegunungan, sedangkan Bali Majapahit menempati dataran rendah. Mata pencahariannya beragam, seperti pemandu wisata, travel, toko kerajinan tangan. Suku Batak. Suku Batak terdapat di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Ada beberapa subsuku Batak seperti Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simangulun, Batak Toba. Mayoritas agamanya adalah Kristen. Keberagaman suku. Kelompok etnik atau suku bangsa adalah golongan manusia yang mengelompokkan dirinya dengan sesamanya. Pengelompokan biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai dengan pengakuan dari orang lain terhadap ciri khas kelompok tersebut. Contohnya, yang terakhir adalah suku Dayak. Suku Dayak terbagi menjadi 6 subsuku besar, yaitu Apokayan, Odanum, Ngaju, Iban, Murut, Klemantan, dan Punan dengan wilayah persebaran meliputi Pulau Kalimantan. Agama asli masyarakat Dayak yaitu campuran atau agama Helu atau Kaharingan yang artinya kehidupan yang abadi dari agama Hindu, Buddha, dan Islam. Keberagaman agama dan kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama sebagai berikut, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ras. Ras adalah sebuah kategori dalam antropologi fisik untuk menentukan kelompok orang dari asal yang sama. Pengertian ras ini menyangkut aspek biologis atau ciri fisik, warna kulit, dan bentuk tubuh, dan aspek sosial yang menyangkut peran dan kebiasaan yang dilakukan. Keberagaman ras yang ada di Indonesia yaitu ras Asiatik Mongoloid. Golongan ini tersebar di daerah Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Timur. Ras ini memiliki ciri-ciri fisik yaitu wajah oval, memiliki mata sipit, bola mata berwarna hitam kecoklatan, dan kulit putih. Ras Malayan Mongoloid. Golongan ini adalah golongan terbesar yang ditemukan di Indonesia dan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Ciri-cirinya mata hitam, hidung dan bibir tebal, warna kulit sawo matang, tinggi badan rata-rata 150-165 cm, serta rambut hitam dan lurus berombak. Golongan ini terdiri atas golongan Melayu tua atau Proto-Melayu seperti suku Batak, Toraja, dan Dayak. Sedangkan golongan Melayu muda atau Diutro Melayu seperti suku Jawa, Bali, dan Banjar. Ras Melanosoid. Kelompok manusia yang termasuk golongan ini yaitu penduduk Pulau Papua, Kai, dan Aru. Ciri-cirinya badan tegap, bibir agak tebal, warna kulit hitam, rambut hitam dan keriting, hidung lebar cenderung pesek, serta tinggi badan 160-170 cm. Ras Kaukasoid. Ciri-cirinya kulit berwarna putih, rambut berwarna pirang hidung mancung, mata berwarna biru, memiliki dagu panjang dan tinggi badan di bawah rata-rata 180-200 cm. Ras Negroid. Golongan ini mempunyai sifat seperti orang negro, tetapi mereka bukan keturunan negro. Ciri-cirinya rambut keriting, perawakan kecil, dan berkulit hitam. Ras Vedoid. Ciri-cirinya hidung pesek, dahi cekung, kulit coklat cenderung terang, mempunyai tonjolan mata, bentuk mulut besar dengan bibir tipis,
rambut berombak dan berwarna hitam kasar, serta tinggi badan rata-rata 153 sampai 158 cm. Keberagaman antar golongan. Dalam interaksi keseharian masyarakat multikultural, tampak berbagai golongan yang tersusun, baik secara hierarki vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, golongan masyarakat ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Adapun secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Contoh, dalam masyarakat Bali, status sosial dibagi menjadi 4, yaitu Brahmana, Satria, Waisa, dan Sudra. Atau contoh lain, profesi dokter lebih memiliki nilai yang tinggi daripada buruh. Keberagaman sosial dan budaya. Tiap-tiap suku bangsa di Indonesia memiliki adat istiadat berbeda. Perbedaan tersebut menghasilkan berbagai macam kehidupan sosial dan seni budaya yang meliputi keragaman mata pencaharian, tarian, makanan, rumah adat, pakaian adat, bahasa yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia kaya akan ragam budaya. Semua merupakan satu budaya, yaitu budaya nasional Indonesia. Poin B. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular. Semboyan tersebut terdapat dalam Kakawin Sutasoma berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangra, yang artinya berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua. Pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki berbagai suku bangsa, agama, kebudayaan, ras dan antar golongan, keseluruhan keberagaman yang ada merupakan sebuah persatuan. Landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Landasan hukum adalah dasar hukum bagi berlakunya sebuah ketentuan. Landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika berarti dasar hukum yang melatar belakangi ditetapkannya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia. Peraturan pemerintah menegaskan sejak tanggal 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Menurut pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 disebutkan lambang negara terdiri atas 3 bagian, yaitu burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, semboyan di atas pita yang dicengkram oleh Garuda berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika yaitu adanya persamaan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Tidak ada rasialisme, yaitu paham yang menganggap rasnya atau sukunya paling unggul. Paham ini mengedepankan sikap mementingkan golongan sendiri dan membenci golongan lain atas dasar perbedaan warna kulit. Tumbuh dan berkembangnya sikap nasionalisme pada setiap warga negara. Tidak adanya sikap diskriminasi, yaitu membeda-bedakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Arti penting keberagaman masyarakat yaitu menumbuhkan sikap toleransi, menanamkan sikap simpati dan empati, mengembangkan sikap demokratis dan anti-diskriminasi,
mengembangkan semangat nasionalisme, serta menumbuhkan sikap kerjasama. Poin C. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerer yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku menghargai atau menghormati setiap tindakan orang lain sesuai hukum. Toleransi merupakan istilah dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Beberapa perilaku yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut: menghormati serta menghargai agama yang dianut oleh orang lain, tidak memaksa orang lain untuk berpindah keyakinan, mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan sebaik-baiknya, mewujudkan sikap toleransi dan tidak mengganggu ibadah umat yang berbeda agama, tidak mencela serta merendahkan umat agama lain. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Beberapa perilaku yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut: menghormati harkat dan martabat orang lain, menghindari sikap mengedepankan egois dan lebih membuka diri terhadap pendapat dan pandangan orang lain, bersikap adil tanpa saling membedakan satu sama lain. Perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Beberapa perilaku yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut: mencari tahu dan memahami keragaman budaya yang ada di Indonesia, berusaha untuk belajar, bahkan jika perlu menguasai beberapa seni budaya yang terdapat di tanah air, selalu bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia, memilah budaya asing yang pantas dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Pentingnya sikap toleransi dalam keberagaman bangsa Indonesia. Arti penting sikap toleransi di tengah keragaman ialah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Rasa persatuan akan mendorong munculnya rasa nasionalisme dalam diri masyarakat, sehingga masyarakat akan bangga terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Yang terakhir, penerapan sikap toleransi di berbagai lingkungan kehidupan. Pertama, lingkungan keluarga, yaitu dengan cara membantu pekerjaan orang tua dengan membersihkan rumah bersama-sama, saling menyayangi antar anggota keluarga, mendengarkan nasihat orang tua, tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beribadah. Di lingkungan sekolah, yaitu dengan cara mematuhi tata tertib sekolah, saling menyayangi dan menghormati sesama pelajar, berkata sopan, tidak berbicara kotor atau menyinggung perasaan orang lain. Di lingkungan masyarakat, dengan cara bertegur sapa dengan tetangga, mengembangkan sikap gotong royong, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dalam lingkungan masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketenangan lingkungan. Di lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan cara mengakui dan menghargai hak asasi manusia, mematuhi perundang-undangan dan hukum positif Indonesia, serta mengembangkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana anak-anak? Dari sini, apakah kalian sudah paham? Semoga saja kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan mengenai keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan saya harapkan semoga kita semua bisa menghormati dan menghargai keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia.
Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan. Kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.